Halo, ketemu lagi dengan saya, Vena Nastalia. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang mungkin banyak banget ditemui di luar sana. Nah, salah satunya ini adalah siapa yang pernah mengalami kendaraannya dirusak, ya, jadi mengalami perusakan, lalu juga barang-barang yang ada di dalam mobil ini dicuri seperti laptop, dompet. Nah itu kan banyak banget kan yang mobilnya juga mobil ataupun motornya dirusak, lalu dijamret, diambil macam-macam kan. Ini kalau nggak hanya diambil, tapi kalau dirusakin, lalu barang yang di dalamnya keambil, dicuri, itu kalau sampai kalian menghadapi hal seperti itu, banyak yang saya tanya di luaran sana itu enggan lapor. Banyak sekali di luaran sana itu yang saya tanya, kenapa mereka itu enggan lapor? Ternyata alasannya adalah karena mereka merasa bahwa mereka ini sudah korban, mereka ini sudah rugi. Terkadang kalau mereka itu tidak menuntut ganti rugi karena kepada siapa? Karena mereka kan nggak tahu yang melakukan, karena kabur kan nggak ngerti. Tetapi kalau mereka harus mengurus surat-surat yang ada di dalam, misalkan KTP, SIM, ATM, ya kan, itu kan harus ada surat laporan kehilangan nih. Kadang-kala mereka membuat laporan tujuannya hanya untuk mengurus itu, tetapi kalau sampai dilanjutkan itu mereka merasa kebanyakan jadi susah gitu. Kenapa susah? Ternyata begitu saya tanya, mereka itu merasa seperti gini, keberatannya itu pada waktu diproses kendaraan mereka itu disita gitu, disita sebagai barang bukti. Nah, ini yang mereka rasakan bahwa mereka itu tidak menuntut untuk ganti rugi, karena kan nggak mungkin kan kalau kita nggak tahu orang yang ganti rugi. Tetapi mereka harus kesusahan karena kalau mereka hanya mempunyai satu kendaraan, kalau itu sampai disita sebagai barang bukti, maka keseharian mereka, aktivitas mereka, jika mereka harus bekerja, jika mereka adalah anak kuliah yang harus kuliah, dan apapun itu aktivitas mereka membutuhkan kendaraan mereka. Kalau sampai itu disita, maka mereka harus mengekspend uang lagi di luar itu untuk mereka melakukan aktivitas mereka. Jadi kan mereka itu merasa kesusahan kalau kendaraan mereka itu sampai disita, karena mereka kan harus melakukan aktivitas. Untuk yang bekerja kan harus ke kantor, ya kalau kerjaannya cuma dari rumah sampai ke kantor doang. Kalau ternyata mereka itu adalah seorang marketing atau sales yang harus kelilingan, kan ya mereka harus repot kan, itu kan itu menyusahkan mereka karena mereka harus expend money lagi untuk Grab, Gokar, dan itu mereka keluarkan dari kocek mereka sendiri, nggak ada yang nanggung. Mereka itu sudah korban, mereka harus keluarkan uang lebih lagi hanya untuk melakukan aktivitas mereka. Itu kalau untuk anak kuliah juga akhirnya kuliahnya terhambat gitu loh, karena mereka nggak bisa melakukan itu karena mereka butuh kendaraan. Apalagi kalau mereka adalah anak sekolah yang hanya mendapatkan jatah dari orang tuanya. Nah ini yang kasihan, ini bagaimana ini gitu loh. Nah sementara kadang-kala bisa dilakukan pinjam pakai. Nah tapi kadang-kala itu sebenarnya bisa sih dilakukan proses pinjam pakai. Nah, pinjam pakai ini berkirim surat, dan tapi syarat-syaratnya itu kadang-kala banyak sekali. Kita harus mengurus ke pihak leasing. Nah, ngurus ke pihak leasing kan nggak mudah, kan harus datang ke leasingnya, harus kakak ya. Saya tahu itu prosedurnya. Tetapi begini, yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan ini sehingga membuat orang-orang yang mengalami kejahatan, curanmor, ataupun mungkin mereka pencurian di dalam mobil mereka, kendaraan mereka bisa lapor. Karena mereka ada suatu sistem yang mempermudah mereka. Gimana caranya supaya mereka korban ini tidak enggan. Nah, jadi itulah yang membuat mereka jadinya enggan lapor. Nah ini bagaimana kita ini berpikir suatu solusi
Ayo bagaimana solusi atau perbaikan suatu sistem yang dimana para korban-korban ini supaya mereka tidak enggan lapor, mereka bisa melaporkan suatu tindak kejahatan ini, dan supaya pelaku kejahatan ini bisa diberantas, bisa ditahan, tetapi dari pihak korban juga tidak mengalami kerugian karena mereka sudah mengalami kerugian, dirusak, harus memperbaiki, harus mengurus surat-surat, dan ngurus surat itu tidak mudah loh, kalian tahu sendiri kan, harus wirawiri itu butuh biaya bensin, ya kan, kalau kerja kan mereka harus izin, ya kan. Itu bagaimana supaya mereka ini, para korban, tidak mengalami kerugian yang lebih lagi. Mereka sudah harus memperbaiki kendaraannya, mereka harus keluar duit untuk wirawirinya, mereka harus izin kalau mereka kerja, ya kan. Belum lagi kalau ternyata kendaraannya harus disita untuk cukup waktu yang lama hanya untuk sebagai barang bukti gitu. Cuman saya bingungnya begini ya, seandainya di mobil yang dirusak nih, mobil ini disita sebagai barang bukti sampai pada persidangan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah di dalam persidangan mobil ini dihadirkan secara fisik? Setahu saya di dalam persidangan tidak pernah ada menghadirkan mobil ataupun motor ataupun becak ataupun bemo ataupun truk sekalipun, itu tidak. Nah, di sini saya ingin kita bersama-sama berpikir untuk memperbaiki demi perbaikan-perbaikan ke depan supaya kejahatan itu bisa diberantas dan makin menipis, dan para korban tidak enggan untuk melapor. Karena saya pikir begini loh, kan tidak mungkin kan kalau ada kecelakaan truk misalkan atau bemo atau kan nggak mungkin tuh truk dibawa disita karena untuk keperluan barang bukti lalu dihadirkan di persidangan, kan nggak ada itu, bener nggak? Ataupun mobil ataupun motor harus disita nih sebagai barang bukti. Yang saya bingung, barang bukti untuk persidangan apakah ini dimasukkan di dalam persidangan, dibawa gitu kan? Enggak kan? Nah, kenapa menurut saya nih ya, pada waktu menangani ini cukup dilakukan dokumentasi yang detail, foto, video dari segala arah. Nah, apakah kita tidak berpikir bahwa untuk kita sita barang bukti lah, mungkin sehari 2 hari, dalam arti kita ngecek kondisi kerusakannya sampai di mana. Nah, di dalam penyitaan itu 1 hari 2 hari itu disitulah bisa dilakukan dokumentasi. Ini kalau menurut masukan dari saya loh ya. Kalau mungkin saudara-saudara kalian semua mempunyai ide-ide atau masukan-masukan yang lain yang mungkin jauh lebih baik demi perbaikan sistem ini, tunggu, ayo kita sama-sama berdiskusi demi perbaikan yang ada untuk kita bersama, ya kan? Apakah tidak lebih baik pada waktu dilaporkan itu kendaraan yang mengalami perusakan itu didokumentasikan berupa foto, video secara detail dari depan, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, di saat foto itu sudah lengkap dan sehingga dokumentasi inilah yang akan dipakai di dalam persidangan, gitu kan? Karena begini, kalau kita pikir kalau dalam pembunuhan sekalipun, masa mayatnya disita untuk sebagai barang bukti, jasadnya karena untuk persidangan, nggak mungkin. Biasanya kalaupun ada pembunuhan, jasad atau mayat itu kan difoto, diotopsi hasilnya. Jadi itu kan bisa juga berlaku untuk kendaraan. Kenapa tidak didokumentasikan dan foto, video, dokumentasi ini untuk melihat secara jelas, secara detail kerusakan-kerusakannya. Inilah yang akan dipakai di dalam persidangan nanti. Sehingga kendaraan ini bisa dilepas, kalau yang tidak rusak parah bisa dipakai oleh para korban untuk melakukan aktivitasnya. Korban tidak terbebani, korban merasakan penanganan yang baik. Jadi saya pikir gini loh, ini kita beranalogi ya, maafkan kalau analogi saya mungkin salah, mungkin dalam arti gini, kalau memang ada suatu kejadian itu diperlukan penyitaan barang bukti, ada hal-hal tertentu, memang berkas harus ya, tetapi ada hal-hal tertentu, gini loh, hukum itu harus secara logika, nalar.
jikalau memang harus disita seperti kendaraan yang dipecahkan untuk aktivitas, sementara kan bisa diambil fotonya, dokumentasinya, kenapa tidak? Harus, oh ini prosedural, prosedurnya harus begini karena ini memang harus dilakukan penyitaan sebagai barang bukti untuk dalam persidangan. Nah kalau orang yang ada pembunuhan gimana coba? Apakah juga mayatnya harus disita udah sebagai barang bukti dalam persidangan? Enggak kan, serem kan? Serem kan? Nah kenapa? Kan pasti yang diperlukan adalah foto, benar nggak, foto-foto mayat, lalu hasil otopsi. Nah itu juga kenapa tidak diperlakukan kepada kendaraan gitu loh. Nah di sini ini saya berpikir ini dari saya ya, jika ada mungkin yang berpendapat lain atau mungkin tidak sependapat dengan saya dan mempunyai pendapat yang berbeda, mungkin jauh lebih baik, monggo. Yang penting tujuannya adalah demi kebaikan bersama, di mana para korban bisa tetap melakukan aktivitasnya tanpa dirugikan, lebih lagi di mana juga dari instansi terkait juga tidak disusahkan harus merawat barang bukti karena mereka hanya berdasarkan daripada dokumentasi aja, foto ya kan, secara lengkap udah jelas. Nah seperti itu sih. Jadi bagi kalian siapa saja yang pernah mengalami ini, komen yuk, berikan pendapat kalian, komentar kalian, atau mungkin bisa kalian memberikan masukan-masukan, terserah sih apa aja, kita welcome banget demi untuk perbaikan yang ada. Nah di sini kebetulan saya ada salah satu korban yang pernah mengalami hal seperti yang saya ceritakan tadi, dan kebetulan beliau ini adalah teman daripada anak saya yang sudah kuliah. Nah kebetulan ini langsung kita ngobrol ya. Saya persilakan, perkenalkan, namamu siapa? Nama saya Bernard Leandro. Oke. Tahu sendiri kan apa yang sudah dibicarakan tadi. Kamu menjadi salah satu korban, boleh cerita sedikit nggak apa yang kau alami? Kalau dari yang aku alamin sih lebih ke banyak repotnya sih. Memang kalau lapor gitu, ngurusnya juga repot. Apalagi kalau cuma ngurus, mobilnya langsung dibalikin nggak apa-apa. Tapi kalau mobilnya ditahan gitu kan, semua aktivitas terhambat. Satu keluarga bisa nggak ada mobil. Nanti kalau misalnya mau belanja nggak bisa, mau ngantar adik nggak bisa. Kan semua repot kalau nggak ada kendaraan juga. Terus kendaraan cuma satu, itu ngurusnya. Hari cuma satu, terus ya jadi repot semua sih. Keadaan di rumah juga nggak enak, kan nggak bisa kemana-mana, malah makin stres sendiri. Padahal ya kalau aku sendiri sih waktu buat laporan itu niatnya ya cuma mau balikin KTP yang hilang, SIM yang hilang. Untuk ngurus gitu ya, karena untuk ngurus itu dibutuhkan surat laporan kehilangan kan. Nah, gitu. Kalau untuk masalah mau nih lanjutin orangnya itu sebenarnya aku udah lepas, sudah nggak apa-apa. Udah ikhlas gitu ya, ikhlas saya ya. juga udah bayar sendiri, mobil kaca pecah. Sudah diperbaikin sendiri sudah ya. Diperbaiki sendiri. Tapi ya tiba-tiba mobilnya mau disita gitu kan ya, jadi kayak gimana ya? Kalau boleh tahu kejadiannya seperti apa sih? Boleh diceritakan nggak? Singkat poinnya itu. Jadi waktu itu pernah dipanggil ke polsek sekali, polseknya. Kejadian Gitu. Oke. Jadi kronologinya itu waktu itu saya lagi pergi ngafe sama pacar saya, terus habis itu tiba-tiba kok ada rame-rame di luar, ada orang masuk ke kafe ngomong, ini mobilnya siapa ya, ini dipecah kacanya. Oh dipecah kacanya gitu. Dipecah kacanya gitu. Cuma gitu, ya udah kita keluar semua kan. Nggak ngerti mobil yang mana. Mobil yang mana ya? Terus begitu keluar ketahuan mobil saya. Terus? Habis ketahuan kan mobilnya dibawa maju, dibersihin dulu kaca-kacanya. Terus ada polisi patroli lewat. Nah terus disuruh ke polsek setempat. Oh terus kamu cek nggak apa yang hilang pada waktu itu? Udah dicek. Akhirnya yang hilang itu tas, KTP, SIM, debit, terus ada uang juga beberapa gitu. Nah itulah tujuanmu membuat LP seperti itu ya. Dari kejadian yang sudah kamu alami ini, menurutmu kira-kira hikmah yang kamu ambil apa? Kalau dari aku sih sekarang ya jadi lebih malas aja sih kayak ngurus ke polisi gitu. Soalnya ya setelah aku ada kejadian ini kan juga banyak ngomong sama orang-orang yang udah pernah gitu. Banyak yang bilang juga emang lapor polisi tuh kalau udah hilang kambing malah jadi hilang sapi. Gitu. Iya malah tambah repot sendiri. Ya jadi gini. Inilah yang dimaksud tadi seperti saya bilang bahwa mungkin bagaimana kita membuat perbaikan sistem supaya para korban tidak enggan lapor, karena kalau semakin sedikit yang lapor kan
kejahatan juga kan makin merajalela gitu loh. Nah, mungkin ini kita sama-sama mau perbaiki ya, mungkin dari pihak kami juga supaya tidak enggan bagaimana menyuarakan. Jadi hikmahnya yang kamu ambil dari kejadian ini gimana? Ya kalau aku setuju sama Aing sih, kayaknya kita memang harus benerin sistemnya itu. Jadi bagaimana supaya kita jadi korban itu lebih mau untuk lapor ke polisi, lebih mau untuk mengajukan laporan, terus nggak direpotkan juga sama tiap tidak mengalami kerugian yang tadi karena kendaraan harus makin disita malah harus keluar uang untuk Grab apa ini ya, tambah repot ya. Jadi ayo kalau mau kita sama-sama memperbaiki itu, kita menyuarakan kepada semuanya, kita ayo sama-sama, kita tidak di sini kita berbicara tidak saling menyalahkan satu sama lain instansi, tetapi kita bagaimana memberikan masukan-masukan untuk membangun dan demi perbaikan yang ada. Jadi supaya kamu juga jangan kapok. Ini adalah suatu hikmah yang mungkin ya, dari kejadian-kejadian yang banyak ini mungkin ada beberapa hikmah yang bisa dipelajari dan membawa perbaikan-perbaikan yang ada. Oke, jadi saya harap semoga permasalahan kita selesai dengan beres dan jangan pernah kapok karena itu semuanya itu perbaikan itu dimulai dari adanya suatu kesalahan-kesalahan. Dari kesalahan itulah kita belajar untuk perbaikan. Kita sama-sama belajar di sini, tidak saling menyudutkan, tidak saling merendahkan, tidak saling menyalahkan, tetapi kita saling memperbaiki, saling memberikan masukan-masukan untuk perbaikan. Ya, oke, terima kasih, Kak ya. Nah, itu tadi pemirsa semuanya. Setelah saya berbincang dengan salah satu yang pernah mengalami hal serupa, mungkin di luar sana banyak juga mengalami hal yang serupa. Saya hanya berpikir supaya kalian jangan pernah kapok, tetapi ayo kita saling membangun, memperbaiki, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling merendahkan atau memojokkan, tidak. Tetapi di sini kita sama-sama belajar untuk membawa perbaikan-perbaikan demi kita semua. Bagi kalian yang setuju, sepakat, yuk kita bersama-sama yuk. Dan saya berpesan kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pengadilan, agar kiranya bukan ini suatu dianggap untuk memojokkan, tidak, tapi kita sama-sama untuk memberikan masukan-masukan. Dan jika ada kesalahan kata-kata mohon maaf, dan ini semuanya adalah demi untuk kita memberikan yang terbaik kepada kalian. Nah, dari situ kita sama-sama belajar, tidak ada bermaksud untuk merendahkan, memojokkan ataupun saling mengkritik, tapi kita di sini sama-sama saling memberikan masukan-masukan untuk pembenahan, perbaikan-perbaikan demi kedepannya kita sama-sama meninggalkan yang terbaik untuk anak cucu kita dan generasi kita semuanya. Salam sukses semuanya, God bless you.